Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afranata dari akuntansi angkatan 2016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tercapaian Indikator GRI GIFO dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di B. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Arizal Putra yang telah memberikan saran serta bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Dan selanjutnya juga untuk dosen penelitian saya nantinya yang memberikan kritik dan sarannya kepada skripsi ini agar bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Di dalam skripsi ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, kita masuk kepada bab pertama yaitu pendahuluan. Di dunia usaha saat ini, perusahaan tidak hanya berbicara tentang keuntungan dan kerugian saja, tetapi para pelaku bisnis saat ini sudah mulai memperhatikan dampak lingkungan dan sosial di sekitarnya. Dalam segi ekonomi, perusahaan diharapkan mendapatkan laba yang maksimal, tetapi di sisi lain, perusahaan harus dapat memberikan kontribusi langsung kepada lingkungan dan sosial di sekitarnya, atau biasa disebut dengan tanggung jawab sosial. Di Indonesia sendiri, kegiatan Corporate Social Responsibility bukan lagi bentuk sukarela dari perusahaan, melainkan sudah bersifat wajib atau kewajiban bagi beberapa perusahaan yang sudah diatur dalam undang-undang. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2007, yang mana menurut pasal 74, setiap perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang melaksanakan program CSR akan melaporkannya dalam laporan tahunan dan akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dan standar pelaporan yang bisa digunakan adalah GRI atau Global Reporting Initiative. GRI sendiri adalah salah satu organisasi di dunia yang menghasilkan standar pelaporan untuk keberlanjutan. Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, baik itu melalui penjualan ataupun investasi. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan prospek perusahaan yang bagus ke depannya. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, yaitu salah satunya ROA atau Return on Asset. Baiklah, kita masuk kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah sendiri ialah apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility yang sesuai indikator GRI GIFO berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan tujuan penelitian ini sendiri untuk memahami dampak pengungkapan CSR yang berpedoman kepada GRI GIFO terhadap kinerja keuangan industri farmasi yang terdaftar di B. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti, memberikan pengetahuan bahwa CSR tidak hanya dapat dilaksanakan pada perusahaan pertambangan atau perusahaan yang bergerak pada sektor sumber daya alam, melainkan juga dapat dilaksanakan pada perusahaan farmasi, dan memberikan pemahaman tentang seberapa pentingnya program CSR dalam menjaga lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Yang kedua, bagi masyarakat, menambah pengetahuan bahwa pentingnya menjaga lingkungan dan sosial masyarakat. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban bagi perusahaan, tapi merupakan kewajiban bagi semua pihak. Yang ketiga, bagi perusahaan. Perusahaan dapat lebih memahami bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan tidak hanya mementingkan profit, tapi juga harus memikirkan dampak lingkungan dan sosial di sekitarnya. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dalam menanggulangi efek dari kegiatan operasi perusahaan. Dan yang keempat, bagi pembaca, bisa menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. Baiklah, kita masuk kepada bab 2 yaitu landasan teori. Ada beberapa landasan teori yang saya gunakan pada penelitian ini, seperti yang dapat kita lihat bersama pada slide berikut ini. Baiklah, selanjutnya yaitu review penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang menjadi sumber referensi saya dan melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu pada tahun 2016 oleh Pregnandia Ladina dan kawan-kawan, tahun 2017 oleh Winnie Evelyn Perangkuan, Army Sultan Fauzi dan kawan-kawan, Ulolo dan kawan-kawan. 2018 ada Lin Lin dan kawan-kawan.
Devina Valensi, Ellen Seli Paramita, Denny Purnaningsih. Tahun 2019 ada Skavana Philip dan kawan-kawan, Rajiv Nair dan kawan-kawan. Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Seperti yang saya tunjukkan pada slide berikut ini. Pengaruh dari pengungkapan CSR dengan standar JIG4 terhadap kinerja keuangan. Dan dari teori beserta sumber referensi penelitian terdahulu tadi, saya menarik hipotesis bahwa pengungkapan CSR menggunakan indeks JIG4 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Baiklah, kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk menentukan sampel menggunakan metode purposive sampling. Variabel penelitian. Terdapat variabel dependen dan independen pada penelitian ini. Variabel dependen penelitian ini adalah pengungkapan CSR menurut indeks JIG4 yang dianalisis dengan metode checklist. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan yang digambarkan dengan ROA. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu metode checklist untuk menganalisis data pengungkapan CSR. Yang kedua yaitu analisis perhitungan ROA untuk kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis SPSS, yang mana terdapat analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, dan uji hipotesis. Bab 4 hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil analisis laporan tahunan dan perhitungan ROA. Pada tabel berikut ini adalah persentase ketercapaian indeks JIG4 dari setiap perusahaan sampel. Dan tabel yang di bawah adalah persentase ROA pada setiap tahunnya. Hasil uji analisis deskriptif. Hal ini digunakan untuk mengetahui penyebaran dan gambaran mengenai sampel seperti nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik. Yang pertama ialah uji normalitas. Berdasarkan tabel uji normalitas, dependen ROA diperoleh nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 612 atau besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Berikutnya uji multikolineritas. Dari tabel tersebut diketahui nilai V sebesar 1,00 yang mana lebih kecil daripada 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas. Uji heteroskedastisitas. Dari sketplot berikut ini bisa dilihat bahwa titik menyebar dengan tidak membentuk pola yang jelas. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari tabel uji autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai DW adalah 1,928, lebih besar dari batas atas DU yaitu 1,4894 dan kecil dari nilai 4DU yaitu 2,5106. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Model analisis regresi linear sederhana pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan menghasilkan persamaan ketika X yaitu pengungkapan CSR mengalami kenaikan 1, maka Y berkurang sebanyak 0,99. Dan jika X tidak mengalami perubahan, maka Y sebesar 0,19. Berikutnya adalah uji hipotesis, hasil uji F dan uji T. Dari tabel uji T di atas dapat dilihat dari nilai signifikan uji T 405 besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR menurut indeks JIG4 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu untuk hipotesis A1 tadi ditolak. Baiklah, kita masuk kepada bab 5, simpulan dan saran. Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa pengungkapan corporate social responsibility menurut indikator JIG4 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di B. Hal ini dijelaskan oleh hasil signifikan uji T yang lebih besar daripada 0,05 setiap tahunnya. Sehingga berdasarkan hipotesis,
pengungkapan corporate social responsibility menurut standar GRI G4 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan gagal diterima atau ditolak. Keterbatasan penelitian yang pertama yaitu penelitian hanya menggunakan laporan tahunan untuk menilai tingkat pengungkapan CSR. Sedangkan lebih spesifiknya CSR diungkapkan pada laporan keberlanjutan. Yang kedua yaitu terdapat asumsi peneliti dalam menilai tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya yaitu saran. Perusahaan perlu membuat program-program yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Dan dalam pengungkapan program tersebut, hendaklah perusahaan berpedoman kepada standar GRI. Dan saran bagi penelitian selanjutnya, laporan yang digunakan untuk menilai tingkat pengungkapan CSR bisa menggunakan laporan keberlanjutan. Variabel yang digunakan bisa ditambah untuk pengukuran kinerja keuangan seperti ROE, EPS, MPM, dan ROI. Sedangkan untuk menguji pengaruh CSR bisa digunakan frame size, kepemilikan modal asing, dan lain-lain. Dan satu lagi yaitu menambah periode pengamatan. Karena pengungkapan CSR mungkin akan berpengaruh kepada jangka panjang. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.